Gara-gara salah atur uang, masa depan bisa jadi berantakan. Tadinya nih maunya punya banyak uang, mestinya punya banyak tabungan. Yang banyak malah utang. Tadinya mau pensiun dini supaya bisa menikmati hidup lebih cepat. Tapi malah harus kerja sampai tua. Kalau nggak gitu nanti bisa bikin anak jadi repot. Jadi sandwich generation, harus membiayai orang tuanya dan harus membiayai anaknya lagi. Jadi kita bikin repot anak kita sendiri. Nah, jadi hari ini kita mau bahas sama-sama nih ya. Ada 8 kesalahan finansial yang harus kita hindari mumpung masih muda atau mumpung masih ada kesempatan supaya masa depan kita aman. Kesalahan finansial yang pertama, membuat keputusan membeli berdasarkan emosi. Ini sering nih kita lakukan nih. Pergi ke mall niatnya nggak mau beli apa-apa, tapi begitu pulang ternyata bawa banyak tentengan. Ya belinya tuh nggak pakai mikir gitu. Ih lucu, ih gemes gitu. Begitu sampai di rumah udah nggak lucu lagi. Barang itu cuman penuh-penuhin lemari, penuh-penuhin rumah, bikin jadi berantakan, bikin jadi berdebu gitu kan. Akhirnya juga suami istri jadi berantem. Ngapain sih beli-beli lagi? Kamu gak pakai juga bajunya gitu kan. Akhirnya jadi berantem deh. Uang yang seharusnya bisa ditabung jadi hilang sia-sia hanya demi kepuasan sementara. Untuk kesalahannya ini solusinya gimana? Think before you buy. Kita harus belanja dengan kesadaran penuh. Jangan asal beli aja karena emosi. Jadi harus dipikirin dulu, benar-benar butuh atau enggak sih? Ini sebetulnya barang model begini tuh udah ada enggak sih di rumah? Kalau beli sekarang masih cukup gak uangnya gitu ya? Apa bisa ditunggu enggak sih gitu ya? Benar-benar dipikirin baik-baik dulu sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli. Mengenai topik ini saya udah sering banget cerita di channel ini. Kamu bisa cek di video-video saya yang lain ya. Kesalahan finansial yang kedua adalah tergoda untuk pakai metode pay later. Barangnya bisa dibawa pulang sekarang, tapi bayarnya nanti aja gitu kan. Itu menggoda kita untuk kita bisa dapat reward tanpa harus mengorbankan sesuatu, tanpa harus mengeluarkan uang. Metode pay later ini udah digunakan hampir di semua platform-platform pembayaran. Ini seakan-akan bisa mempermudah hidup kita, tapi sebetulnya kenyataannya justru akan mempersulit kita. Nanti kita bisa jadi lengah gitu kan, dan akhirnya keteteran kan pada saat membayar. Begitu kita sadar, waduh ternyata banyak banget yang udah jatuh tempo, banyak banget yang harus dibayar, uangnya tau gak ada juga gitu. Nah ini kita mesti sadari benar ya. Solusinya cuma satu sih sebetulnya. Supaya kita gak salah nih mengambil keputusan ini, kita harus mengerti kalau bisa dibayar sekarang, jangan dibayar nanti. Kalau uangnya belum cukup, ya udah gak usah beli dulu. Kesalahan finansial yang ketiga adalah FOMO, fear of missing out. Ini udah jadi penyakitnya orang-orang zaman now ya. Orang lain punya, masa iya gua gak punya? Contoh nih, ada iPhone baru keluar. Waduh, teman-teman satu geng semuanya punya handphone baru. Kita sebetulnya handphonenya masih bagus, masih bisa dipakai lah, nggak bagus-bagus amat tapi masih bisa dipakai. Masih memorinya masih cukup. Terus udah gitu, nggak harus ganti lah pokoknya intinya ya. Tapi gara-gara takut dibilang kudet gitu ya, kurang update, takut dibilang ketinggalan zaman, akhirnya kita jadi ngutang deh untuk beli handphone itu. Aduh ngapain juga ya. Sekarang itu daripada kita FOMO, mendingan kita JOMO aja, joy of missing out. Pada saat teman-teman pada beli handphone baru, kita nggak punya uangnya, belum cukup uangnya untuk beli, ya udah biasa aja teman-teman ngatain kita, kudet loh ketinggalan zaman. Ketawain aja, nggak usah dibawa pusing. Nggak apa-apa deh lo bilang gua kudet. Atau ya lebih baik lagi nih, kalau teman-teman ngeledekin terus, ganti teman aja lah daripada ganti handphone. Teman yang kayak gitu bikin kita jadi boncos, keluarin uang untuk hal-hal yang nggak perlu, hal-hal yang nggak penting. Kesalahan finansial yang keempat adalah YOLO, you only live once. Udah happy-happy aja lah, udah gak usah pikirin, jalanin aja hidup tuh. Aduh, kita mau ke Eropa nih seminggu, kapan lagi kita jalan-jalan?
Waduh, teman-teman pada bujuk-bujukin kamu. Terus kamu bilang gini, aduh uang gue tuh gak cukup loh, ini masih banyak kebutuhan. YOLO, ya ampun, lu minjem aja KTA di bank atau di fintech. Akhirnya tergoda deh, pinjem KTA, pinjem ke fintech. Nah abis itu jalan-jalan tuh ke Eropa kan, seminggu seneng-seneng. Abis itu begitu pulang, cicilan 2-3 tahun ke depan menghantui kita. Kalau nggak dibayar, petugas banknya akan bombardir lewat telepon, datang ke rumah, bikin orang tua jadi khawatir. Udah ya, mesti dipikirin baik-baik. Bukan berarti YOLO itu salah ya. You only live once, bener. Hidup kita itu cuman kita jalani satu kali ini. Tapi bukan berarti kita tidak memperhitungkan dengan baik. Jadi boleh-boleh aja jalan-jalan sama teman-teman, boleh. Tapi perhitungkan dulu yang benar. Apakah saya mampu untuk bisa membayar ini, atau saya sebetulnya hanya bikin diri saya sendiri susah di masa yang akan datang. Itu harus dipikirin. Kesalahan finansial yang kelima adalah pakai kartu kredit bayarnya minimum payment. Kalau kita pakai kartu kredit itu kita diperbolehkan untuk membayar minimum payment, yaitu 5-10% dari total tagihan. Jadi misalnya kamu pakai kartu kamu itu 1 juta nih, tapi kamu boleh bayar 100.000 aja gitu kan. Itu menyebabkan kita seakan-akan bisa mendapatkan sesuatu yang besar tapi hanya mengeluarkan uang lebih sedikit. Ya seakan-akan kan seperti itu. Akhirnya kita jadi berpikir udahlah pakai kartu kredit aja. Selama limitnya masih ada, pakai kartu tuh. Awal-awalnya memang kita bayarnya kelihatannya kecil, tapi kemudian bunga berbunga itu menyebabkan akhirnya kita udah gak mampu bayar lagi. Kita jadi kesulitan. Ini kesalahan finansial yang fatal juga yang harus kita hati-hati. Jadi ada 2 tipe pemegang kartu kredit. Tipe yang pertama namanya transactor. Ya, transaktor ini adalah mereka yang pakai kartu kredit sebagai alat bantu bayar. Pada saat mereka pakai kartu, mereka tahu nih bahwa jumlah yang dipakai untuk dengan menggunakan kartu itu akan dibayarkan full pada saat tagihannya datang. Mereka tahu bahwa mereka bisa bayar pada saat tagihan datang. Nah, ada tipe yang kedua yaitu tipe revolver yang seperti tadi itu. Jadi pada saat pakai itu bayarnya hanya partial payment atau minimum payment, hanya sebagian atau hanya si 10% tadi itu. Nah ini tipe orang yang seperti ini itu membuat bunga berbunga terus berjalan, yang menyebabkan awalnya kelihatan kecil, lama-lama jadi besar dan akhirnya jadi memberatkan. Pakai kartu kredit itu nggak masalah, nggak apa-apa, karena kartu kredit itu sebetulnya adalah alat bantu bayar. Tapi kita harus pastikan pada saat kita menggunakan kartu itu kita bisa bayar full. Sebisa mungkin jangan bayar minimum payment. Kesalahan finansial yang keenam adalah tidak bayar tagihan tepat waktu. Kebiasaan ini juga bisa membuat kita jadi mengeluarkan uang untuk hal-hal yang gak perlu seperti biaya keterlambatan. Dan kalau misalnya kita punya kebiasaan gak bayar tagihan tepat waktu, itu juga bisa membuat history pembayaran kita jadi gak bagus. Jadi setiap kali kita meminjam uang di lembaga keuangan dimanapun itu ya, di bank, di fintech atau dimanapun, itu history pembayaran kita tuh dicatat. Jadi kita bisa ketahuan tuh bagaimana cara kita membayar, sering terlambat atau enggak, apa pernah nunggak berapa lama, berapa hari, itu ada semua. Terus apa akibatnya kalau history pembayaran kita nggak bagus? Ya pada saat kita betul-betul perlu pinjaman untuk sesuatu, gak bisa dikasih deh. Karena bank akan berpikir begini, loh kemarin di bank yang lain kamu gak bayar, sekarang kamu mau minjem di bank saya, gak bakalan saya kasih gitu kan. Atau nih sekarang ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sebelum menerima karyawan baru akan ngecekin dulu tuh bagaimana history pembayaran orang ini. Ya, jangan sampai nih ya, gara-gara kita suka telat bayar tagihan, akhirnya kita nggak diterima di perusahaan yang kita idam-idamkan. Kita pengen banget nih kerja di perusahaan itu, semua proses sudah dilewati, wawancara udah, tes tertulis udah, segala macam udah. Begitu cek history pembayaran kita, gak jadi diterima deh. Sayang banget kan? Jadi bayarlah tagihan tepat waktu, sehingga history pembayaran kita juga bisa aman.
Kesalahan finansial yang ketujuh adalah tabung kalau ada sisa. Begitu gajian nih, bayar ini itu, beli ini itu, kalau ada sisanya baru ditabung. Kalau nggak ada sisa ya udah gitu. Kalau gini sih ya kebanyakan nggak ada sisanya ya nggak. Lebih baik tabungan itu diduluin. Begitu kita gajian tabung dulu sebagian ya, berapa persen tuh ditabung. Jangan langsung bayar ini itu beli ini itu akhirnya nggak ada tabungannya. Biasakan untuk menyisihkan bukan menyisakan. Kesalahan finansial berikutnya tidak mau belajar soal investasi. Ini kesalahan besar juga sih. Pada saat kita masih muda itu kalau kita ngerti soal investasi itu keren banget. Kenapa? Karena pada saat muda waktu kita untuk berinvestasi itu lebih panjang. Karena lebih panjang jadi kita bisa menempatkan uang kita di instrumen investasi yang lebih beresiko. Sehingga high risk itu high return. Ya, kita jadi bisa belajar nih sebetulnya jenis investasi apa yang paling cocok buat kita. Kita belajar berbagai macam jenis investasi. Dulu ya waktu zamannya saya kuliah itu sebetulnya saya juga udah belajar soal investasi ini. Ya saya kuliah ekonomi, dosen udah cerita panjang lebar soal saham lah, reksadana lah, segala macam gitu. Tapi saya waktu itu nggak tertarik. Jadi saya cuma dengerin aja, terus udah gitu belajar untuk ujian. Begitu lulus, hilang semuanya. Aduh sayang banget ya, coba dari zaman kuliah waktu itu saya pelajari bener-bener ya. Mungkin sekarang udah cukup banyak nih yang bisa ditabung. Dulu itu saya nggak tertarik karena kayaknya mau investasi aja ribet banget gitu istilah-istilahnya dan sebagainya. Waktu saya tertarik pun itu saya udah kerja, dan waktu mau belajar nih saya mesti pergi ke Bursa Efek, ambil kelas di Bursa Efek. Sekarang nih teman-teman punya resources yang banyak banget, sumber informasinya banyak banget. Kamu mau belajar soal apa? Mau belajar soal saham, reksadana, investasi emas, tinggal buka aja di YouTube, berbagai macam informasi sudah disediakan. Tinggal cari aja siapa yang paling kamu percaya, informasinya dari siapa. Udah kan? Enak banget. Kamu mau belajar dari buku juga bisa. Kamu mau belajar dari seminar-seminar udah banyak disediain juga. Ya sumbernya udah banyak. Jadi jangan males belajar soal investasi karena investasi itu penting banget dan sangat berguna juga buat kamu. Ada quote yang bilang begini, do something today that your future self will thank you for. Lakukanlah sesuatu hari ini yang membuat kamu yang di masa depan akan berpikir begini, untung aja waktu itu kamu lakukan hal ini ya. Jadi mulailah menabung, mulai investasi, jangan beli-beli hal-hal yang gak perlu. Ya, gunakan alat pembayaran yang benar dan lain-lain. Jangan lakukan 8 kesalahan yang saya sebutkan tadi supaya masa depan finansial kamu aman. Mudah-mudahan video hari ini bermanfaat. Kita ketemu lagi nanti di video yang ini ya. Thank you for watching teman-teman. I love you. Bye-bye.